kita mulai. Jadi yang pertama kali belajar bahasa Thailand, maka biasanya langkah yang pertama kita ambil adalah kita mempelajari yang namanya huruf Thailand. Huruf Thailand itu kalau bahasa Thailand itu akson. Nah, akson dibagi menjadi dua. Yang pertama itu konsonan, yang vokal. Nah, untuk konsonan itu ada 44 ya, ada 44 konsonan, di mana ada 2 konsonan yang kita tidak pakai dalam sistem penulisan. Itu kita sudah nggak memakai itu ya. Seperti apa konsonan itu akan kita lihat satu persatu ya, sampai ingat. Ada 44. Saya ambil dari konsonan kelas tengah. Ya, jadi konsonan kelas tengah. Ingat di dalam, jadi ini belum membahas secara menghafalkan ya, tapi cuma sekedar konsonan-konsonan yang ada dalam bahasa Thailand. Jadi yang pertama kelas tengah itu ada 9. Ini kita lihat satu persatu dari konsonan tersebut, terus namanya. Jadi untuk konsonan dalam bahasa Thailand itu penyebutannya sendiri, itu beda dengan penyebutan yang ada di Indonesia atau bahasa Latin itu ya. Bahasa Latin itu ada A, B, C, D, E dan seterusnya. Tapi kalau di dalam bahasa Thailand itu masing-masing konsonan itu ada namanya ya. Ada bunyi yang sama tapi lambang konsonannya beda ya. Akan kita lihat satu persatu. Yang pertama konsonan yang awal biasanya itu adalah ko ya. Kalian bisa men-zoom ya. Misalkan ini terlalu kecil, kalian bisa men-zoom sendiri ini yang ada di layar. Oke, selanjutnya kita lihat kokai. Di kokai adalah konsonan, nama konsonan yang bentuknya seperti ya. Kemudian kokai ini melambangkan konsonan apa atau bunyi konsonan seperti apa? Bunyinya adalah K ya, atau G. K atau G. Ya. Itu yang digunakan adalah konsonan awal. Nama konsonan awal itu yaitu O. Perhatikan itu adalah K di mana ada konsonan K. Perhatikan kalau kita lihat kata kai, di situ ada konsonan yang seperti gambar gitu ya. Jadi yang atau konsonan yang kedua ya, itu ada kata di mana di dalamnya ada konsonan K ya, itu. Jadi kokai ya, itu bunyi konsonan K. Kemudian konsonan yang kedua cocan. Cocan ini adalah konsonan T ya. Kalau lihat berarti ini bunyinya adalah C ya. Kemudian cocan, can itu sendiri artinya piring ya. Jadi kata piring dalam bahasa Thailand itu can, muat konsonan C ya, itu. Sampai sini ya. Jadi penyebutannya, fungsi nama penyebutan itu seperti itu. Kemudian yang ketiga doseda. Doseda itu adalah konsonan yang bunyinya adalah D
Sedangkan contoh kata atau konsonan yang ada di D ini adalah syada, ya. Syada itu artinya kepala, ya. Lambangnya seperti itu. Kalau dilihat. Kemudian topeta. Topeta itu konsonan T, ya. Seperti itu. Jadi bedanya dengan yang ini, doda sama topeta itu bagian kakinya. Kalau kakinya doseda itu ada, ya, seperti itu. Dan kalau yang topeta itu ada zigzagnya, ya, di bagian kaki. Jadi sebelum lingkaran itu ada zigzag. Itu topetak, ya. Topetak itu adalah bunyinya, tapi di dalam simbol Latin itu tertulis DT, ya. Tombak. Pada kata to, yaitu patak, itu ada konsonan T, seperti lambangnya seperti ini, ya. Kemudian di yang berikutnya, ya, setelah do seda itu adalah dode. Konsonan dode itu seperti D. Sedangkan konsonan yang seperti ini contohnya adalah kata D yang artinya an. Jadi D itu menggunakan konsonan D. Seperti itu. Sama sini paham, ya. Jadi kenapa kok ini namanya dode? Karena di dalam D itu ada konsonan ini. Kemudian berikutnya adalah totau. Tau. Jadi hampir sama dengan dode, cuma ada zigzag yang di atas, ya. Ada apa namanya? Ya, jangan daleman, itu ada daleman seperti itu, ya, zigzag di atas. Untuk totau itu huruf T juga dengan lambang Latin T EDT, ya. Dengan kata yang ada totau, T itu adalah kura-kura. Kura sompan ya lampune. Wis ngono lampune ra sompan kok. Ya apa? Roti entek dipangan bojoku nggih. Tak pangan karo bojoku. Terus kita lanjut. Jadi contohnya adalah tau. Tau. Karena ada redah, ya. Tau. Itu artinya kura-kura. Dia dalam kata tau itu ada konsonan yang seperti itu bunyinya T, ya. Kemudian bawabemai itu B konsonan, ya. Bunyi B berarti seperti ini bentuknya, ya. Sedangkan contoh untuk kata bawabemai, konsonan bawabemainya adalah baimai, artinya daun. Baimai artinya daun. Kemudian popla hampir mirip dengan bobimai, cuma ekornya lebih panjang, bagian ujungnya itu lebih panjang. Itu bunyi P, ya. P contohnya pada kata pla yang artinya ikan. Kemudian oang adalah konsonan yang khusus, yang ini adalah konsonan tapi dia bisa berfungsi sebagai vokal, ya. Dia nggak bisa berdiri, dia kalau sendiri nggak bisa berbunyi, makanya tidak ada bunyinya oang. Dia hanya bisa berbunyi kalau dia bergabung dengan, ini aku bingung yang ini nih. Ya, konsonan, ya. Dia bisa berbunyi kalau ada konsonan lain. Tapi dia gabung, biasanya dia jadi vokal.
Sedangkan oang sendiri dia adalah temannya vokal. Vokal itu kalau ditulis dia harus pakai oang untuk menghasilkan bunyi konsonan itu bunyi itu ya. Kita lihat kalau sudah kita menulis untuk yang vokal. Jadi untuk yang setengah itu tadi bisa dihafalkan kokai, kokai, cocan, do, seda, petak, dode, totau, bo ใบไม้ ปอปลา terus oang. Kemudian berikutnya dari di sini kita kesimpulkan ada bunyi yang sama tapi lambangnya beda. Yang pertama adalah do, do seda, sama-sama bunyi D tapi lambangnya beda. Ya. To peta sama to peta sama to tau itu sama tapi lambangnya beda. Jadi kita bisa simpulkan bahwa bahasa Thailand itu bunyi yang sama, konsonan yang sama, mempunyai bentuk yang berbeda. Oke, selanjutnya kita lihat untuk yang konsonan kelas tinggi. Untuk konsonan kelas tinggi itu ada 11. Ya. Ada 11, karena satu yang nggak kepakai yaitu ko kuat. Oke, sudah. Oke, ulangi lagi. Untuk yang konsonan kelas rendah, 24. 24 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3, 24. Ya, yang pertama, kho khwai. Kho khwai yang kerbau. Khwai adalah kata kerbau. Ya. Kalau di dalam penggunaan ada dua makna. Yang makna asli kerbau sama untuk menyatakan bodoh seseorang. Khwai ya. Khwai. Jadi bentuknya seperti sos salah ya. Cuma di sini tanpa ada garis di bagian atasnya itu. Kemudian kokon. Kokon itu sudah tidak dipakai. Kalau diperhatikan mirip seperti tahu. Jadi yang membedakannya adalah untuk yang kok sama tahu adalah lingkaran ini. Lingkaran yang di tengah itu, kepalanya itu kalau kokon itu menghadapnya seperti itu. Menghadapnya ke mana itu ya? Kalau di seperti tengkurap gitu ya. Tapi kalau yang tahu dia menengadah. Seperti tidur gitu. Gitu ya. Sama seperti ini juga. Kokwai seperti dodek mirip. Yang membedakan dodek itu tadi dia menengadah, kalau ini seperti terlentang. Ya. Orang gambar lingkarannya itu loh. Ya. Kemudian korekang. Korek. Ya, bunyinya seperti bentuknya seperti itu. Korekang. Ini korekang bunyinya konsonannya sama yaitu kho. Jadi kho sama juga yang dari awal tadi ya, bunyi kho khwai, khon, khorang. Kemudian berikutnya adalah ngongu, yaitu ular dengan lambang seperti ular dengan ekor dan kepalanya ya, ngongu. Kemudian chang. Ini adalah C juga. Selain cocan, cocing, ada cocang. Artinya gajah. Ya, kata gajah itu di dalamnya ada konsonan C. Ya. C. CH. Ya. Kemudian S lagi, selain sosala, sorus,
Sosua itu ada soso, ya, soso seperti ini. Perlu melihat, benar-benar melihat setiap bentuk yang unik dari setiap konsonan. Jadi kadang kita susahnya adalah ada beberapa yang sama gitu. Jadi kita harus benar-benar teliti membacanya gitu ya. Selanjutnya se, adalah sama C juga seperti todung, bentuknya seperti todung dengan momak. Ntar kita bahas ini di konsonan kelas rendah seperti momak ya, se itu bunyi C. Ini yang sering tadi di awal-awal di ying, ying itu artinya perempuan ya. Ini gabungan antara todung sama bimai dengan kecambah di bawahnya ya. Tomento itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ada bentuknya seperti so bagian awalnya itu ya lingkaran, terus ada teman. Tau, tau pu tau. Ya, bentuknya gabungan antara apa itu kokon ya, gabungan sama kokon ya. Kita lihat dulu ya. Bukan kokon tapi gabungan antara tau sama bobimai ya. Tau itu gabungan antara tau sama bobimai, artinya orang tua. Pu tau, pu itu artinya tau itu tua. Pu tau artinya orang tua ya, atau tua. Nonen. Nonen itu adalah gabungan antara todung dengan no. Ini huruf N ya. Ya. Belum menyebut, jadi yojing itu Y, Tomento itu huruf E ya dengan lambang TH. Terus Tau itu juga T dengan bunyinya to gitu ya. To. Yes. Ini nonen. Terus ini to juga, totahan artinya tentara. Ini seperti huruf N ya. Kalau dalam bahasa kita kayak huruf N, cuma ada lingkarannya di depan itu. Kemudian totong ya. Totong itu artinya ini seperti bobimai yang tanpa lingkaran dengan rarua tanpa kaki ya. Kemudian ini nonu artinya tikus, nu itu artinya tikus ya. Itu N. Kemudian popan sama fopan ya. Ini seperti kata pop. Cuma di sini dia lingkarannya menghadap keluar. Kalau buang tadi menghadap ke dalam ya. Tadi P ya, bunyi P, P juga, P ya, lambangnya beda, tadi menghadap keluar. Kalau seperti popan cuma lebih panjang kakinya, itu bunyi F, namanya fofan. Contohnya pada kata fan. Sebentar ya, ada telepon. Halo. Gak ada, saya tak WA dulu ya.
ada WA kakakku. Kita lanjutkan tadi ya. Jadi tadi telepon. Kita lanjutkan. Suara saya gimana tadi? Suara tadi coba dihidupkan. Jadi suara saya lancar nggak? Lancar Jaya. Lancar ya. Tadi agak Jelas. ya. Tadi ditelepon sama kakakku gitu. Jadi kalau ada telepon suara masuk itu biasanya yang telepon nggak bisa nelpon gitu. Ya, kita lanjutkan ya tadi ya. Jadi sampai ke aku ngapa meneh, ntar apa meneh. Bentar ya. Ora ono. Borian apa nih yang kene? Bentar. Jadi kita lanjutkan ya. Sampai Popan sama Popan. Ya, ulang-ulang gitu ya. Jadi popan. Jadi popan itu seperti pophe. Bedanya adalah kalau yang popan itu lingkarannya itu loh, lingkaran itu ya keluar. Kalau pophuang tadi ke dalam. Ya. Jadi ujungnya lingkaran itu menghadap keluar kalau popan. Sedangkan untuk yang fofan ya, dengan fofa bedanya adalah kalau yang fofa tadi ya itu menghadap ke dalam dengan ekor yang panjang. Kalau yang fan ini yang gigi ya, itu adalah lingkarannya itu menghadap keluar ya, dengan ekor panjangnya gitu. Dan ini ada di saluran kelas rendah ya. Sedangkan pop tadi ya, pop huang tadi ada di kelas tinggi. Ini ya. Pop huang sama fofa gitu ya. Beda itu. Kemudian pau sempau. Pau sempau. Untuk pau sempau itu seperti huruf todung atau seperti kokai juga. Cuma di sininya menghadap keluar. Ada kakinya itu menghadap keluar. Kita lihat dia seperti kokai, cuma ada kaki yang menghadap keluar. Itu bunyi P juga. Dan pada kata pasha, ya pasha itu artinya bahasa. Bahasa yang grup kita itu namanya bahasa Thai. Jadi di situ pau sempau itu P. Moma huruf M. Ya, seperti itu bentuknya. Moma ya, moma yoya ini seperti Bobby Mike cuma ada lingkaran dan dalaman di depan ya, saya lihatnya lingkaran dan dalaman jadi seperti kayak itu saya ngambutnya dalaman gitu ya jadi agak seperti itu
ini ya. Ada lingkaran yang menghadap ke dalam, terus ada dalaman. Yo ya tu ye. Dan roa seperti paruh burung. Ya, bunyinya seperti CTI sama itu ya. Itu cuma dia ada kakinya di bawah. Ya, roa. Huruf R ya. Contohnya pada kata rea ya, perahu. Loling artinya monyet, huruf L ya, dengan yang panjang itu seperti monyet yang pohon ya, dengan panjang, loling L ya. Terus wowen itu W, ini gampang jadi seperti apa ya, kalau kalian lihat seperti jari telunjuk dengan jari yang lain itu dikepalkan ya, seperti. Terus laujula mirip dengan popan atau dengan fofan ya, dengan ekornya yang kemudian ada bulatan kecambah. Dan yang terakhir honehuk itu seperti oang dengan kecambah yang besar di atasnya. Itu ya. Jadi untuk konsonan kelas rendah itu ada 24 dengan koko ya, yang enggak kepakai. Itu mengenai ya. Jadi ini harus dihafalkan, benar-benar dihafalkan dari awal bentuknya ini ya. Saya mengambil karena tengah itu sedikit gitu. Oke. Itu dulu yang dari konsonan tengah. Itu ada pertanyaan dulu nggak? Ya, ada pertanyaan bagi yang kemarin ikut kelas. Ada mungkin. Bentar ini siapa yang mau tanya silakan mic-nya ya. Kita masih fokus ke menghafal baru konsonan. Kita belum terlalu fokus cara menghafalkannya. Kemarin waktu sama teman-teman sudah tahap menghafalkan. Jadi karena teman-teman sudah ada dasar mengetahui konsonan, cuma belum hafal beberapa pembagian konsonan. Kemarin di kelas yang pertama, sebelum ada yang belum ini, itu kita terangkan mengenai konsonan pembagian dan cara menghafalkannya gitu. Itu memang agak lama cara menghafalkannya, tapi akhirnya ada beberapa teman yang memang sudah hafal gitu. Seperti ada Adnan, terus Nevita, ya, Panda, kemudian siapa ya kan? Yang lainnya gitu, Fadli, itu semua sudah hafal, insya Allah. Mengenai pembagian, ya semuanya udah hafal semuanya. Yang untuk Romi hafal tapi dia masih perlu dibimbing gitu, karena untuk dari teman-teman yang paling Romi yang masih perlu bimbingan untuk lebih menghafalkan dari semua pembagian kelas konsonan gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nanti, Pi. Saya ada pertanyaan nanti, Pi. Enggak. Ini sudah sampai selesai pembagian kelas tadi konsonan dari belum pembagian ya, kita baru sampai ke pengenalan konsonan saja. Ya, Pi, mau nanya yang O tadi, Pi. Ya, tadi diulang yang O tadi nggak, Pi? Ya, Dodi sudah hafal ya tadi. Dulu waktu pas penghafalan Dodi ikut nggak? Bentar.
Tadi dulu ikut nggak? Pas menghafal ikut ya. Waktu pas ini konsonan kelas tengah. Oh, Bobby Mike konsonan kelas tengah. Oplak konsonan kelas tengah. Ikut ya. Ya sorry. Karena mungkin tadi ikut ya ke papa. Enggak anggap aja nyusul disebut. Oke, lanjut tadi. Siapa tadi yang mau tanya tadi? Yang tanya siapa ini? Aku. Dengeran nggak suaranya? Ini siapa? Dodi. Adit kan? Adit. Nggak suaranya. Oh, Dodi dulu. Adit Ya udah kalau Dodi dulu. Ya, tanya siapa? Ya, siapa yang mau tanya? Adit. Adit itu yang Adit. mana? Yang mana ya? Baru mulai. Adit. Oh ya, Adityo ya, Adityo. Ya, tanya apa? Mau ada 2 pertanyaan, Pi. Yang pertama yang O. Masih kurang ngerti yang O. Yang O tadi, Oang. Oang ya itu ya. Iya yang itu. Ya, Itu pertama tuh ya. saya belum ngerti. Ya. Jadi Nah, kalau yang kedua, pertanyaan kedua, saya mau nanya yang kan tadi TH tuh banyak, Pi. Kalau misalnya kortot kan kayak misalnya maaf, itu kan juga pakai TH. Jadi saya harus pakai TH yang mana? Itu doang ya, sih. Oke. Jawaban yang pertama itu tadi Oang. Oang. Jadi Oang itu adalah konsonan yang khusus. Dia memang kalau dia termasuk dia bedanya dengan suaranya itu baru muncul saat dia bergabung dengan konsonan lain. Jadi konsonan lain saat dia bergabung dengan konsonan yang lain, dia menjadi vokal. Vokal apa? O ya. Vokal O panjang. O. Jadi contohnya ko yang artinya meminta. Ko. Ya. Jadi sebenarnya artinya, jadi kalau dia sebenarnya dia konsonan. Ya, konsonan dia tuh masuk konsonan. Masuk bagian konsonan kelas tengah. Nggak punya bunyi kalau dia sendiri. Oh iya. Dia bisa dibunyikan kalau dia gabung dengan konsonan atau vokal. Paham. Iya, paham. Jadi misalkan dia gabung dengan huruf apa ya? Contohnya itu yang ada tadi kata khokai ya. Khokai ya bunyinya di kho yang meminta tadi. Ya, bunyinya kayak gini tulisannya. Saya tulis dulu di chatting. Jadi artinya khokai kayak gini. Khokai sama oang dia kho artinya meminta. Ya. Jadi di situ oangnya jadi o panjang. Ya. Kalau dia gabung dengan konsonan bukan konsonan tapi vokal, dia menjadi bunyi vokal itu. Ya, contohnya vokal I. Bunyi vokal I itu yang lambangnya seperti ini. Kalau kita belum sampai. I pendek. I. Kalau kita mengetik I sendiri itu nggak bisa gabung dengan oang. Semua vokal kalau dia pengen berbunyi maka dia harus gabung oang. Oh gitu. A, I, E, ya gitu ya. Nggak bisa. Itu sama seperti kalau dalam bahasa Korea itu ada apa ya namanya? Saya lupa itu. Dia harus punya temen gitu ya. Kalau belajar Thailand bahasa apa Korea pasti paham. Ada konsen
dia harus ikut, nggak bisa dipisahkan saat kita menyebut suatu bunyi gitu. Saya lupa namanya, konsonan kosong kayaknya. Kalau dalam bahasa Thailand namanya seperti itu ya. Oke, oke. Konsonan kosong. Sama seperti fungsinya seperti bahasa Korea. Saya dulu pernah belajar bahasa Korea, walaupun sampai Hangul sedikit gitu, tapi udah lupa ya. Hangul itu 11 kayaknya, lupa, 14 konsonan ya itu. Jadi terus yang kedua tadi apa? Kan banyak sekali Yang lambang-lambang, lambang-lambang apa namanya, lambang dari konsonan ya dengan bunyi konsonan. yang sama. Terus penggunaannya gimana gitu ya. Jadi untuk konsonan yang bunyinya sama dengan lambang beda itu adalah kan tergantung pada saat dia digunakan dalam membentuk sebuah kata. Jadi sebuah kata itu sudah fix dengan konsonan itu gitu. Jadi, tidak bisa diganti kecuali kalau kamu dalam hal menggaya atau dalam bahasa yang gaul-gaul seperti itu. Kan kita kan kadang cinta, saya suka kamu. Itu mungkin boleh-boleh. Kalau dalam bahasa bahasa alay ya. Bahasa alay itu kan kita kan ya slang itu bisa. Kalau kita seperti itu bisa ditambah-tambah jadi bisa K dari C, S dari C seperti itu nggak masalah gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Thailand sendiri, kalau penyebutannya misalkan pakai, contohnya kalau apa ya contohnya? Kayak Kortot yang minta maaf itu, Pi. Jadi kan gini ya, kadang kalau terlalu coba ditulis yang pakai hot ya, hot. Kadang saya lupa ya, kalau nggak terlalu diketik ya. Jadi meminta maaf ya. Seperti yang ditanyakan apa tadi? Kan TH-nya banyak tuh, maksudnya konsonan TH kan banyak. Kita harus pakai yang mana untuk menulis kotot itu kan gitu. Jadi ya pada kata kho itu kan minta. Dia hanya menggunakan kho khai. Dia kalau menggunakan kho kuat atau menggunakan kho rakang, maka bisa artinya pun beda gitu. Bisa artinya mungkin tanpa arti, bahkan bisa arti yang lain gitu ya. Jadi itu gitu ya. jadi sudah fix. Jadi kata itu sudah ya seperti itu, kosakata atau kata itu ya dia menggunakan kata konsonan itu gitu. Bisa diganti dengan yang lain gitu. Teman sama Dodi semuanya tergantung kosakata ya. Oke, Pi. Oke, ngerti. Oke, mungkin ada thank you. Ya, ada pertanyaan lagi mengenai tadi. Silakan bertanya. Tanya Al gimana? Tanya nggak Al? Tidak. Oke, Al tidak bertanya. Alia Putra gimana Alia? Tidak, yang belum ada. Yang tolong yang absen, yang belum absen dulu ya. Ya, Solehah gimana Solehah? Mungkin ada pertanyaan. Ya, tolong yang gimana Solehah, ada pertanyaan nggak? Boten, Pi. Tidak. Sudah dijawab tadi. Ya. Dijawab. Oke. Selanjutnya Putri gimana?
Putri Utari. Ada pertanyaan Putri? Enggak. Misalkan Pi, gimana cara menghafalkannya, Pi? Kan banyak banget. Kok nggak ada pertanyaan kayak gitu ya? Ya gimana Regita? Justin, ada pertanyaan? Any question? Nothing, Pi. Sejauh ini paham. Oke. Ya, udah, harusnya gitu. Tanya tadi kan banyak. Gimana cara menghafalkannya gitu? Oke, Rinal gimana Rinal? Ya, nggak ada pertanyaan. Renat nggak ada pertanyaan. Tapi ngapalinnya lebih ke mananya sih? Siapa? Tadi siapa? Toha ya? Oke, jadi lagi baru join. Oh, Toha baru join. Ditulis di buku. Ya boleh kalau gitu. Oke, yang baru join kita tadi baru saja mengenai itu konsonan. Jadi cuma menyebutkan konsonan itu tadi ada 44 dengan 2 konsonan yang nggak kepakai. Terus cara penyebutannya seperti apa gitu. Oke, selanjutnya tadi saya nggak ada, Gina nggak ada. Ini yang baru tadi ini ada nama baru VV. Ini siapa? Halo VV. Nama Aing disebut-sebut. Halo VV. Kosasi. Selamat datang. Namanya siapa ini? VV ya? VV. Mana suaranya? Oh iya, kenapa nggak keluarkan suaranya saja, jangan malu. Namanya Veronica ya gitu. Jadi tadi sudah mendengar saya ya penjelasan tadi, penyebutannya tadi. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan nggak? Halo VV, Veronica. Oh gitu, nggak apa-apa. Baru gabung tadi, mohon maaf sekali ya. Jadi kalau bisa sih datangnya pas tepat waktu. Jadi waktu pas pembahasan itu paham. Panda kok diam? Ya Panda kan itu cuma mendengarkan tadi. Oke. Jadi itu ada pertanyaan tadi. Terus bagaimana cara menghafalkannya? Gitu ya. Oke, jadi sambil saya lihat grupnya. Ya, banyak yang datang ya. Masih membahas itu. Tolong yang dibantu ya, kalau misalkan ada teman-teman yang baru gabung itu, jadi dikenalkan, suruh kenalan, terus apa saja sih yang harus dilakukan di grup gitu, terus aturannya seperti apa. Itu sebenarnya saya bisa menulis dalam form itu, cuma kalian bisa membantu gitu ya, yang sudah lama ikut join grup itu diusahakan untuk bisa membantu. Jadi contohnya Vicky. Ini kemarin Vicky baru masuk gitu. Halo Vicky. Halo. Oh, baru masuk. Kemana? Baru pulang, Bi. Oh ya. Tadi Vicky, tadi karena banyak teman-teman yang baru ya. Kalau tadi baru kita tutup dulu. Jadi karena tadi banyak yang baru gabung, kita mengulang dari awal gitu. Mengenai konsonan. Ya, untuk Vicky sendiri sampai mana belajar? Vicky. Ya, Bi. Belajarnya sampai mana? Baru masuk, Bi. Maksud saya, pertanyaan saya itu kamu
sudah tahap belajar sampai mana, masih nol atau gimana? Masih nol, Be. Ya dah, berarti minggu ya besok ya kita akan membahas bagaimana cara kita menghafalkan konsonan. Ini bagi yang teman-teman sudah tahu caranya, ya. Cuma Siap. tidak salah kalau kita menyebut lagi untuk menghafalkan kembali, ya. Ada pertanyaan mengenai konsonan? Ya, ada pertanyaan? Saya buka Tadi kan, lagi. tadi kan kalau di grup bilangnya katanya hafalinnya pakai buku tapi ditulis di buku kotak-kotak. Nah, kalau Pi sendiri atau emang bener kayak gitu caranya atau gimana? Oh gitu. Jadi untuk menghafalkannya kan banyak cara ya. Jadi ada yang menulis. Kalau dalam hal menulis itu sangat, kalau kalian itu benar-benar belajar dalam arti pengen menulis gitu. Apa yang kita pelajari di dalam forum atau di YouTube itu kalau nggak ditulis itu kan kadang tidak puas gitu. Itu sebenarnya juga sangat membantu saat kita juga belajar bahasa Indonesia kita sendiri. Kita kan juga harus menulis ya. Iya, kadang nulis lebih cepat sampai ke otak gitu ya. Juga bisa membantu dalam hal menulis gitu, menghafalkannya gitu. Tapi ini saya belum pernah mencoba untuk belajar menulis itu. Kalau hanya untuk sekedar menghafalkan itu cukup pakai aplikasi aja sudah cukup bisa menghafalkan. Cuma untuk yang itu memang susah. Kalau belajar bahasa Thailand ini sama seperti belajar bahasa Arab. Jadi kita tahu cara membacanya, kadang menulis itu bagi yang yang pelajar asing ya, yang buat pelajar asing seperti kita. Tapi kalau native mungkin tidak masalah karena sudah terbiasa dari kecil menulis gitu ya. Tapi bagi kita itu tidak terbiasa gitu. Benar-benar ingin belajar nulis itu biasanya mereka caranya adalah menulis gitu. Tapi selama saya belajar bahasa Thailand itu saya nggak pernah menulis di buku ya. Pernah sih waktu pas dulu di awal-awal sama Bila itu kita belajar menulis. Kalau kalian pengen belajar menulis, ntar ada kelas belajar menulis. Setelah kita belajar konsonan selesai, vokal selesai, kita akan belajar cara menulis. Tapi menulisnya bisa pertama menulis secara online dulu, baru kemudian membuat menulis dengan secara real. Ntar tugasnya itu masing-masing orang menulis dalam kertas, kemudian bisa lewat video call di sini. Itu ya. Paham ya? Jadi bisa video call di sini. Seperti ini contohnya video call-nya. Ini gelap. Bisa dilihat ya. Kalau enggak, ntar tugasnya itu soal di kamar. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama kita akan belajar menulis secara online di sini. Yang kedua adalah menulis secara asli. Kalian videokan. Dulu di kelas awal ya, sama teman-teman lama itu semua wajib menghafalkan dengan dari konsonan kelas gini. Halo teman, kali ini saya akan membacakan konsonan kelas. Ini mereka tulis gitu, benar-benar mereka mengerjakan gitu. Bahkan ada di teman yang di grup itu Ploy itu
seorang pelajar SMA, dia juga membuat video gitu. PP mau tanya. Reaktif. Ya, tanya apa? Kalau misalnya Thailand ini ada urutan goresannya atau enggak sih? Kayak urutan dari awal dari mana Ya, titiknya? tulisnya itu dari lingkaran. Jadi dari lingkaran yang saya bilang ada lingkaran dalam, itu berarti awalnya dari lingkaran. Semuanya dimulai dari lingkaran. Gitu ya. Jadi cara menulisnya itu sebentar. Jadi misalkan kokai, ada kokai. Ya misalkan kokai itu kalau kokai kan enggak. Jadi kalau misalkan apa ya? Contohnya apa? Ya kalau jelek dodek. Jelek kan? Jadi semuanya kalau ada lingkaran, dia mulainya dari lingkaran gitu. Ntar kalau belajarnya lewat seperti itu ya ntar ya. Kalian bisa lihat di buku-buku. Nanti kalau nulis sela baru digarisin. Ya, itu dari lingkaran bawah itu seperti loling itu, kemudian garis itu terakhir. Ntar kita akan belajar latihan. Saya juga ntar belajar latihan menulis ya kokai ya, seperti itu. Tapi bukan sekarang. Tapi lain waktu kita akan namanya menulis wabi naik, misalkan seperti itu ya. Ntar kita belajar seperti itu. Opla. Kalau dilihat kan nggak halus. Padahal itu nulisnya kan halus ya. Dan seterusnya kita akan ntar belajarnya untuk menulis lewat online ini dulu. Kemudian untuk tahap buat video yang kalian bisa share ke teman-teman di grup. Gitu ya. Siap ya? Siap ya? Oke. Ya, oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi? Ya, sudah selesai. Mohon maaf yang baru hadir ya. Jadi kita sudah jam 22. Kita harus menutup kelas. Karena fokusnya sedikit kita belajarnya jangan langsung banyak gitu. Jadi sedikit pertama bagi yang baru belajar. Ya, ada pertanyaan satu lagi sebelum saya tutup kelas. Jangan lupa tadi Romi sudah izin ya tadi Romi. Romi masih yang khawatir Romi ini saya tapi itu gimana bedain huruf T sama K yang banyak itu? Maksudnya, ini bagaimana cara bedain huruf? Jadi cara membedainnya saya matikan dulu ya. Kawai Fitria itu ada saya dulu ya, saya sambut dulu. Halo Kawai Fitria. Halo. Ya, selamat datang ya. Baru masuk ya? Baru masuk ya? Ya, baru. Masuk grup atau masuk kelas? Yap. Grup. Baru hari ini tadi masuknya? Ya, barusan. Baru lihat tadi. Itu ya, Facebook atau apa. Gitu. Ya. Untuk Fitri sudah belajarnya sampai mana? Aku udah belajar apa ya? Apa sih namanya konsonannya? Terus vowels juga udah, cara baca juga udah, tapi itu masih nggak yakin. Oh gitu. Udah bisa baca ya berarti ya? Udah bisa. Ya berarti sudah masuk ke kelasnya si Fadli ya. Ya berarti ntar kapan-kapan bisa diminta untuk jadi presenter ya.
Oh, oke. Berarti besok akan yang jadi presenter si apa tadi siapa? Kawaii, Fitria. Kawai. Ya. Berarti besok untuk kelas berikutnya akan dibahas sama Kawai cara menghafalkan konsonan berdasarkan kelas. Siap nggak? Berdasarkan kelas. Misalkan kelas tengah seperti cara menghafalkannya ini. Terus Oh, konsonan kelas rendah, konsonan kelas agak tinggi seperti ini. Siap ya? belum. Udah hafal belum konsonan-konsonannya berdasarkan kelas? Masih nggak yakin nyebutnya. Tuh, oke. Daripada salah nanti. Nah, jangan gitu. Kalau Fadli, kalau bisa kita pengen bikin kata-kata dalam bahasa lain, ternyata gimana? Ini ada tanya. Oke, jadi mungkin besok saya akan pandu. Sebenarnya kalian sebenarnya masih bisa kok, kurang berani saja. Silakan bisa diperhatikan. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau misalkan kalian pengen berbagi ilmu itu nggak usah takut salah. Saya nggak salah ya. Jadi penjelasan tadi beberapa mungkin ya. Jadi jangan khawatir salah. Semuanya belajar. Saya juga belajar. Yang bilang salah tapi mereka nggak mau kan bagian yang mana itu juga jelek ya. Makanya kalau kalian paham sesuatu ya dikasih bagian salahnya bagian apa gitu, jadi biar saling bisa membenarkan gitu loh. Benerin. Benerin gitu. Oke, jadi besok kita bahas cara menghafalkan setiap konsonan itu seperti apa ya, dan pembagiannya seperti apa. Ya, itu hari ini kayaknya cuma itu aja. Jadi tadi kalau jadi presenter kita jauh ke bawah di galeri. Maksudnya gimana? Kalau jadi materinya jauh ke bawah di galeri. Maksudnya gimana? Kan tinggal diambil di HP kan? Oke, jadi yang baru datang tadi sih seperti Veronica, kemudian si Kawaii, ya aplikasi ini bisa dimanfaatkan dalam hal pembelajaran online. Ini sebenarnya namanya video conference ya. Video conference ini sekarang sudah dipakai salah satu untuk pembelajaran online yang diadakan oleh yang sekarang ini. Kalau kalian di kelas online, form ada Google Class, lewat WA, itu salah satunya adalah lewat media namanya video conference. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dipakai, salah satunya adalah ini, fitur ini. Jadi ya ada Google Class, ada sebenarnya banyak. Cuma saya pilih yang ini karena ternyata waktunya nggak dibatasin. Ada yang bilang 40 menit, ternyata saya di 40 menit satu sesi ya. Ternyata sekarang udah dari jam 8 sampai itu lebih dari 1 jam, ternyata masih banyak. Dan ini 200 peserta bisa dimasukkan ya. Ada 200. Fiturnya itu lebih banyak. Jadi fiturnya selain share konten layar ya, selain konten layar itu juga bisa bantu yang tadi yang saya yang saya tadi tulis tadi ya, latihan tadi, misalkan penyampaian materi lewat aplikasi juga bisa. Ada pengenalan alfabet
berdasarkan jenis huruf. Nah, ada banyak di sini. Nah, default. Ini defaultnya seperti. Terus ada yang bentuk modern. Modernnya banyak. Nah, susahnya kan bagian modern ini. Iya, benar. Ada aplikasinya misalkan. Jadi terangkan. Pembelian materi. Ya. Bisa dalam bentuk PDF. Kalau materi mau disampaikan dalam bentuk PDF, no problem. Cari aja dokumen. Bisa type PDF. Materinya ada di buku. Udah disampaikan. Konsonan. Yan sana. Kokai. Kokai. Kuat dan seterusnya. Seperti itu. Jadi lewat sharing layar. Kemudian share papan tulis. Yang saya gunakan untuk menulis dalam bentuk pensil bisa warnanya. Nah, ini bisa digunakan untuk menulis latihan apa tadi? Menulis tanpa buku pun bisa. Ya. Tanpa buku pun bisa. Dan hasilnya sama. Jadi saya menggunakan aplikasi ini. Tadi si Fajar baru sampai dia. Tadi Fajar kok baru. Tadi ya berarti ya. Fajar host besok. Tadi ini yang minta direkamkan kan? Ya. Ntar buat kalian yang belum menyimak, ntar bisa lihat rekaman ini. Ya. Jangan khawatir, ntar kalian bisa Ini mau nanya. Ya, ada pertanyaan lagi apa? Itu kelasnya mulainya jam berapa sih? Soalnya kan aku baru nih, jadi nggak tahu tadi. Oke, jadi kelas kita itu dibagi menjadi 2. Jadi ada 2. Yang pertama adalah kelas siang atau sore dan kelas malam. Cuma untuk yang kelas siang atau sore tergantung waktu saya longgar enggak gitu. Jadi kalian bisa ikut kelas banyak. Ntar dibagi menjadi 2 bagian kelas sebenarnya. Kalau tadi jadwalnya ntar terserah saja. Yang siang atau sore mau bahas tentang konsonan atau kelas akson. Mas, kita bahasnya berdasarkan kelas akson dan kelas yang sudah paham akson. Jadi untuk yang kelas akson itu nanti bisa siang, bisa sore, bahkan bisa malam. Tadi fleksibel aja. Ntar kita tinggal hari bahas tentang apa gitu. Ya udah kita membahas kelas akson. Berarti kita fokus ke akson, ke konsonan, vokal, cara membaca, dan seterusnya. Sedangkan Berarti untuk waktunya fleksibel. Sudah ya, fleksibel, waktunya fleksibel. Ntar kalian bisa masuk semua yang kelas akson bisa langsung belajar konsonan, cara membuat kata-kata atau dalam hal memahami kata banyak dan mengartikannya gitu. Ya, jadi ada 2 kelas tadi. Akson itu berarti fokus ke konsonan, vokal, cara membaca. Bagaimana sampai ke tahap tadi apa namanya? Nada. Nah, untuk nada ini dimasuki oleh kelas yang apa tadi konson, yang kelas akson maupun yang kelas son.
Jadi ntar ada urut-urut, ntar kita akan membahas sampai situ. Ya, jangan khawatir, semuanya akan kita bareng. Ya, kita di sini modelnya adalah belajar bareng. Jadi nggak usah khawatir, yang punya ilmu bisa jadikan presenter. Itu yang baru gabung presensinya. Gitu ya, silakan presensinya. Oke, makasih. Ada kata tadi ini Rio yang kemarin ya. Rio sudah ikut ya kemarin ya. Halo Rio. Halo. Ini kok mati-mati terus Rio? Halo Rio. Rio, coba dihidupkan mic-nya. Halo. Halo Rio. Oh ya. Ya udah. Jadi ini sudah selesai ya. Hari ini kita sudah belajar. Mohon maaf sekali yang baru gabung. Tadi kita hanya fokus pada pengenalan konsonan saja. Karena ada beberapa teman yang memang baru kelas konsonan. Jadi saya mengulang kembali saja dari awal. Kita sudah selesai hari ini. Jadi untuk yang kelas konsonan, yang kelas akson ya, akan melanjutkan bagaimana cara kita menghafalkan dari setiap kelas konsonan. Besok membahas itu, waktunya ntar bisa siang sore, mungkin siang atau sore ya, ntar dilihat. Kemudian untuk yang kelas malam kita akan fokus kembali membuat kalimat-kalimat itu sederhana ya, kalimatnya sederhana dulu. Itu bisa saya dari caption dari IG, dari yang suka drama-drama, ntar saya ambil dari beberapa artis Thailand, ntar captionnya itu bacanya apa, artinya apa, kalau ada grammar, makna grammar di situ artinya apa, digunakan untuk apa, semua akan bisa lewat caption, mau dari lirik lagu, atau mungkin kalau kalian punya potongan drama bisa ditampilkan untuk dibahas bareng ya. Jadi pokoknya semuanya boleh ikut. Masih belajar. Ya, untuk yang untuk yang post akson semuanya boleh ikut. Ya. Ikut ya. Oke ya. Oke. Jadi demikian untuk hari ini. Terima kasih. Akan kita lanjutkan untuk besok siang atau sore. Itu bisa ntar kita lihat sih kalian sepakatnya hari ini bahas apa gitu. Ya, saya pengennya sih kalau siang atau sore itu akson, kalau malam itu yang kata tadi gitu. Tapi semuanya bisa kita bicarakan bareng-bareng gitu ya. Oke. Oke, bagi yang belum menyimak hari ini, ntar bisa melihat rekaman ini. Oke. Bagian di mana ntar kita lihat ya. Oke, terima kasih atas ikut dalam bergabung kelas online ini. Mohon maaf kalau misalkan ada yang, semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk tetap jaga kondisi yang sekarang yang sudah istilahnya sudah menakutkan, apapun kita sudah dilarang untuk melakukan aktivitas, kita laksanakan aja. Kalau misalnya ya udah di rumah terus itu. Oke, demikian, terima kasih. Kita lanjutkan besok siang. Selamat malam, selamat tidur, semoga mimpi indah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swadikap. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pandi naka.